Kalau diperhatikan sepertinya memang kecil sekali kemungkinannya Kiai Haji Imaduddin ini akan menghadiri undangan diskusi yang akan diadakan di Robito Alawiyah, membahas tentang tulisannya Kiai Imad atau mungkin tentang keabsahan nasab Sadahbah Alawi. Ini bisa kita simpulkan dari narasi-narasi yang beredar dari kelompok mereka. Yang pertama, ada yang malah mengadakan undangan balik. Jadi acara di UIN Bali Songo tanggal 10 September itu malah menyebar ya, stiker-stiker atau flyer ya bahasanya ya, atau apa namanya itu, Kiai Haji Imaduddin mengundang Robito Alawiyah untuk ikut diskusinya. Jadi diundangnya itu untuk ikut diskusi, bukan sebagai pembicara, karena itu sepertinya pembicaranya itu sudah jelas orang-orangnya di situ dan jadwalnya juga sudah jelas. Entah mungkin bisa dirubah ya kalau Kiai Imaduddin mau ini kita jadikan debat nasab aja atau bagaimana, wallahu alam. Kemudian yang kedua, yang paling kiri itu adalah soal undangannya. Kok aneh, kok nggak ada tanda tangan Robito Alawiyahnya, nggak ada tanda tangan ketuanya gitu. Ada juga yang dari Pak Dr. Sugeng ini malah underestimate ya, artinya dari orang-orang yang ditayangkan sebagai calon yang akan berdiskusi di Robito Alawiyah itu kok sepertinya satu pun tidak ada yang tampil nama mereka di Google Scholar ya. Artinya mungkin dianggap tidak standar untuk berdiskusi atau apa. Ya. Ini saya jadi ingat lagu kita ya, undang mengundang menjadi satu ya. Jadi orang diundang, dia ngundang ya. Bahkan dirilis-rilis, diungkit-ungkit lagi tentang Robito Alawiyah tidak datang. Diundang di podcast Bang Haji nggak datang. Diundang di pertemuan di Benda Kerep nggak datang. Pertemuan di Pasuruan nggak datang. Pertemuan di Banten nggak datang juga. Pertemuan di UIN Jakarta nggak datang juga. Sekarang diundang di UIN Bali Songo. Dan ketika nggak datang nanti, oh berarti sudah 6 kali. Ini kan baru 5 kali katanya. 6 kali diundang nggak datang. Agak susah masalah ini sebetulnya ya. Kita itu kadang-kadang berpikirnya itu terlalu terbawa kepada suasana. Sebetulnya kan ini simpel saja ya. Ada orang yang menyampaikan satu temuannya bahwasanya Sadahbah Alawi itu batal, lalu diajak oleh yang punya nasab itu untuk ketemu, untuk ngobrol, untuk diskusi. Itu kan sederhana itu sebetulnya, tapi tidak tahu kenapa jadi jelimet begini ya. Kalau posisi saya sih tidak tahu mana yang benar mana yang salah, dan tidak penting juga. Saya kira publik itu akan menjustis lah. Tidak perlu kita mengarahkan opini publik juga masalah ini. Biarlah mereka beropini sendiri. Sebetulnya ini masalahnya di mana. Ada yang berpikir Kiai Imad ini sepertinya takut sekali untuk berdiskusi secara langsung, itu beraninya lewat tulisan aja. Ada yang bilang, wah ini RA ini mainnya kok begini, kok nggak fair, tempatnya harus netral atau apa. Hal-hal seperti ini tidak perlu kita bicarakan panjang-panjang, karena ini mau 1 tahun kita bicara juga nggak selesai kalau cuma masalah undangan ini. Karena apa? Tatakannya apa? Kamu berpendapat begini basisnya apa? Paling ya akal-akalan saja, logika-logika sederhana saja. Ya menurut saya ngapain ya? Jadi bagi saya itu kalau Kiai Imad nggak mau datang ya sudahlah, nggak usah datang. Nggak mati juga nggak datang, tetap menang walaupun nggak datang. Bahkan saya sempat bilang Kiai Imad itu walaupun datang dan kalah itu tetap menang di depan pengikutnya, itu nggak mungkin kalah. Tetap Kiai Imad itu benar. Mau ngomong apa aja tetap benar. 1+1 7 pun tetap benar, nggak pernah salah. Artinya sebetulnya sudah punya modal kalau hanya untuk tetap hidup di depan pengikutnya itu. Nggak akan lalu pengikutnya itu percaya kalau Kiai Imad itu kalah, walaupun tidak bisa jawab, tetap aja nggak akan kalah. Tetap nanti, oh misalnya dibantah dengan ilmu nasab, oh itu kan ilmu sudah lama, tes DNA saja, mesti gitu. Misalnya bicara, oh tes DNA ini begini, oh itu kan karena kalian takut saja. Artinya sudah benar Kiai Imad itu posisinya nggak mungkin kalah. Sudah wain aftal muftun itu,
Walaupun seluruh dunia berfatwa ya nggak mungkin kalah. Dan itu sudah ada yang percaya kok seperti itu. Sudah ada pengikutnya. Jadi kalau cuma masalah beropini sebetulnya saya kira bagus kalau datang ya. Setidaknya berani lah. Ya kalau takut ini takut itu, apa yang ditakuti? Takut dipersekusi apanya gitu. Udah tua kok dipersekusi gitu. Memangnya yang dihadapi itu musuh atau apa gitu. Tapi tetap aja ada yang berpendapat inilah itulah segala bawa-bawa di Pangeran Diponegoro diundang Belanda terus diracun lah apalah. Segala ada yang bilang Sayyidina Ali semuanya dibunuh lah apa macam-macam. Ya yang ingin Kiamat tidak datang itu nggak tahu siapa juga. Kiamatnya sebetulnya ingin apa tidak ingin saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas sepertinya acara di Robito itu ya tetap akan jalan. Mau Kiai Madudin datang mau tidak mungkin tetap akan jalan. Karena siapa tahu bukan itu. Tujuan utamanya bukan masalah mau bicara dengan Kiai Mad atau apa. Hanya saja barangkali Kiai Mad berkenan. Ya kalau tidak berkenan ya. Dan masih mau memframing justru RA yang tidak datang ya silahkan Pak. Kita ini kadang-kadang menganggap orang-orang lain itu terlalu tidak bisa berpikir normal itu loh, sehingga begitu mudahnya percaya dengan kita itu. Saya kira enggak ya. Saya kira orang-orang itu, apalagi ini bukan soal ilmiah yang sudah dilacak gitu tentang berani berdebat tidak berani berdebat. Orang saya kira bisa membedakan mana orang ngeles. Saya kira orang lebih banyak bisa membedakan kalau enggak tertutup akalnya itu. Mereka akan tahu mana yang enggak berani tapi sok berani. Mana yang sudah tahu salah tapi ngotot sehingga ketika ditantang nggak berani. Ya entah menurut kalian itu termasuk RA atau itu Kiamat. Ya masing-masing. Cuma standar berpikir normal itu saya kira tidak hilang ya. Tetap ada. Makanya tidak heran kalau di kelompok mereka juga mesti ada yang mendukung sekali Kiamat biar datang. Yang geram sekali ketika ngeliat Kiamat sepertinya sulit sekali untuk diajak berdiskusi secara langsung. Maunya itu diskusi dengan peserta yang ya begitu ya. Di kelompoknya dia bicara sendiri terus ada penanya gitu. Maunya begitu. Bukan di panel di satu tempat lalu berdiskusi dengan yang berbeda pendapat. Ya, seperti di UIN itu kan satu kelompok semua yang berdiskusi itu. Tetapi sekali lagi ini masalahnya di mana? Orang semuanya akan berpikir sendiri-sendiri. Percuma juga kita menjelaskan masalah ini siapa yang benar siapa yang salah kalau cuma dalam kasus ini. Intinya nggak datang ya sudah nggak datang. Begitu aja. Saya kira kita juga sepakat kalau pemberani itu jangankan diundang oleh saudaranya, diundang musuhnya pun datang ya. Musuh yang membunuh ya diajak berantem duel itu dimanapun dia datang. Bahkan biasanya nyerang gitu ya. Datang ke kandang lawan. Ini diajak diskusi padahal banyak sekali alasannya. Tetapi ya masing-masing berhak punya alasannya ya. Apalagi yang mau dipaksakan ya. Ini kita tidak boleh paksakan siapapun. Datang bagus ya, nggak datang ya bagus juga ya. Setidaknya kalau tidak datang itu tidak akan pernah kalah. Kalau datang kan mungkin menang tapi mungkin juga kalah. Kalau tidak datang itu tidak pernah kalah, tidak akan pernah kalah dan akan menang menurut pemirsanya, menurut pendukungnya. Karena Kiai Mad itu sudah menang menurut pendukungnya itu. Mau ngomong apa aja sudah benar, kita buram lah. Oh tetap benar. Nggak ada masalah itu. Mau bertentangan dengan ulama nasab tetap Kiai Mad yang benar. Artinya sebetulnya kan modalnya sudah besar gitu loh. Pengikutnya itu sudah benar-benar nggak ada salah kalau Kiai Mad tanpa celah gitu. Mau ngomong apa aja, mau nabrak apa aja tetap Kiai Mad yang menang. Hatta misalnya nggak bisa jawab pun nanti paling ya pertanyaannya yang salah, mesti gitu ya. Tapi kenapa dengan modal sebesar itu nggak mau gitu? Apa sebetulnya mau terus ada penasehatnya yang bilang nggak mau gitu? Anggota hostnya gitu yang sepertinya ada begitu katanya. Batuk dah. Di SMS atau banyak yang WA ke beliau katanya nggak usah datang. Terus nggak datang. Wah repot juga ya kalau begitu ya. Dan itu bahasa-bahasa yang tidak bisa diverifikasi juga. Siapapun bisa berkata begitu. Saya sebetulnya mau begini. Tapi ya saya dilarang oleh anggota sepuh. Siapa anggota sepuhnya? Oh jangan itu dirahasiakan. Wah repot kalau begitu ya.
repot. Iya, intinya setidaknya dengan tidak datang tidak pernah kalah. Tidak akan pernah dipermalukan, tidak bisa jawab, tidak akan pernah nampak kengototannya walaupun melawan semua orang. Jadi akan selalu nampak normal-normal saja, kan begitu. Penyakit itu kan kalau nggak didatangi dokternya kan nggak kelihatan. Nanti kalau sudah didiagnosa oleh dokternya ya kelihatan. Ya kalau bagi orang-orang bodoh mana tahu orang itu sakit apa enggak. Penyakitnya jantung, paru gitu di dalam gitu kan nggak ngerti. Itu kan butuh alat khusus. Butuh deteksi yang khusus untuk bisa tahu ya sama ya. Sama seperti itu. Makanya harus dibedah untuk tahu ada apa di dalam. Ya kalau tidak akan dibedah, tidak mau dibedah ya. Begitu terus ya. Jadi ya sudahlah. Walaupun nggak datang juga di RA itu kayaknya acaranya tetap jalan ya. Kita doakan semuanya menjadi lebih baik. Allahumma hadina ada sabar.